Jumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 25 Februari 2021. Dalam pekan pertama Prapaskah. Bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari tambahan Kitab Ester, bab 4, ayat 10a, ayat 10c sampai ayat 12, dan ayat 17 sampai 19. Dan bacaan Injil dari Injil Matius, bab 7 ayat 7 sampai 12. Kedua bacaan liturgi hari ini berbicara tentang doa sebagai ungkapan iman kepada Allah atau iman kepada Tuhan. Mungkin hal ini tidak disadari oleh banyak orang, tapi yakinlah pasti ada satu dua yang sangat menyadari. Saudari dan saudara yang terkasih, kok bisa doa menjadi ungkapan iman kepada Allah dan atau kepada Tuhan? Ya bisa. Yesus dalam bacaan Injil hari ini menegaskan kepada para muridnya saat itu, dan kita sekalian yang saat ini merenungkan sabdanya ini, bahwa setiap doa akan didengarkan, setiap doa akan dikabulkan. Jadi, kalau orang berdoa, orang mesti meyakini bahwa doanya akan didengarkan, doanya akan dikabulkan. Inilah ungkapan iman di dalam doa. Tetapi, kalau orang berdoa sambil tidak mengimani bahwa doanya akan didengarkan Allah atau Tuhan, berarti orang ini tidak berdoa dengan iman. Di sisi lain, ketika orang berdoa, orang sesungguhnya mengakui bahwa dirinya tidak bisa menolong dirinya sendiri. Maka dia membutuhkan pertolongan yang lain, yang luar biasa, yang hebat, yakni Tuhan, Allah. Pada saat yang sama, seorang pendoa, ketika dia berdoa, dia adalah seorang pengemis yang datang untuk meminta dan mengetuk pintu dan mencari. Dia meminta kepada Allah. Dia mengetuk pintu hati Allah. Dia mencari Allah. Dan dalam semangat seorang pengemis, seorang pendoa, lagi-lagi mesti rendah hati, mesti dengan sabar menunggu dan menunggu, mesti dengan tangan terbuka menanti belas kasihan Tuhan. Sehingga seorang pendoa yang baik adalah seorang yang berdoa tanpa memaksa Allah untuk secepatnya atau pada waktu tertentu harus mendengarkan doanya. Pendoa yang berbuat seperti itu, yang bersemangatkan seorang pengemis, menunggu, menanti berapa banyak yang diberikan, kapan diberikan. Di situ dia mengungkapkan imannya akan Allah, satu-satunya yang menolong dia. Hal ini juga dengan jelas terungkap dalam apa yang dilakukan oleh Ratu Ester dalam bacaan pertama hari ini. Ester adalah seorang ratu. Dia mengakui iman kepercayaan kepada Allah, kepada Tuhan. Dia mengatakan bahwa tidak ada yang lain sebagai penolongnya selain Tuhan, selain Allah yang dia imani. Allah dia menurut pengakuannya juga, yang dia dengar, dia tahu
ketika dia masih kecil, dia tahu dari cerita orang tuanya, dia tahu dari keluarganya, bahwa Allah adalah satu-satunya penolong Israel. Hebat bukan? Dalam pengakuannya itu, kita tahu ternyata pendidikan iman, pendidikan agama tentang Allah sudah dimulai dari dalam keluarga Ratu Ester. Itu yang diakuinya dalam doa kepada Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih, lagi-lagi dengan pengakuannya seperti itu, atau dengan apa yang dia katakan, Ester sesungguhnya mengungkapkan imannya kepada Allah sebagai satu-satunya penolongnya dalam kehidupannya. Dan di sisi lain, Ester melalui pengakuannya memperlihatkan kepada kita sekalian, kepada saudara dan saya, betapa iman dan pengetahuan akan Allah seharusnya sudah mulai diberikan ketika kita atau anak-anak kita berada di dalam keluarga. Jadi sejak dini, cerita tentang Tuhan, cerita tentang Allah yang satu-satunya sebagai penolong, itu sudah harus dimulai sejak kecil di dalam kehidupan berumah tangga. Saudari dan saudara terkasih, pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh memperhatikan kehidupan iman anak-anak kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, mulai dari dalam keluarga? Atau kita menyerahkan saja pengetahuan agama, pengetahuan iman tentang Allah, tentang Tuhan, mumpung sekolah di sekolah Katolik? Atau itu kan urusan guru-guru di sekolah, bukan urusan saya sebagai orang tua. Saya bekerja dan bekerja, menghabiskan waktu 24 jam untuk bekerja, cari duit. Kesibukan lain yang memberikan keuntungan secara jasmani, dan bukan soal iman. Jangan sampai seperti itu. Kita mencontohi keluarga Ratu Ester. Ester tahu tentang Allah yang maha baik sebagai penolong satu-satunya, justru sejak dari dalam keluarganya. Semoga kita terinspirasi oleh kedua bacaan ini untuk menghayatinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati.